Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu peserta diklat. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya Tengku Syed Aprilansyah, NIM 18002186 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yunistisa, NIM 18002137. Saya akan menjelaskan tentang peserta diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspasari, NIM 18002145. Saya merupakan pemateri dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu mengenai peserta diklat. Perkenalkan, saya Yumrani Aulia Putri, NIM 18002197 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan materi. Yang pertama, pengertian diklat. Menurut Gomez dalam Sukijo 2003, pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerjaan pada suatu pekerjaan yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang kaitannya dengan pekerjaannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 4 menyatakan bahwa lembaga pelatihan merupakan satuan pendidikan non formal. Di samping satuan pendidikan lainnya itu kursus, kelompok belajar, majelis taklim, kelompok bermain, taman penitipan anak, pusat belajar masyarakat, serta pendidikan sejenis. Termasuk dalam kegiatan sejenis adalah panti, penyuluhan, magang, bimbingan belajar, kepramukaan, pondok pesantren tradisional, padepokan, dan sanggar. Pelatihan juga dapat dilakukan dalam jenis dan ruang lingkup pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk mendapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya. Yang kedua, dasar hukum diklat terbagi 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang pedoman umum pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peserta diklat. Nah, tentunya teman-teman pada memahami tentang peserta diklat. Nah, yang mana menurut Sirin Gorigo, peserta diklat itu adalah orang-orang yang pergi ke program pelatihan ataupun pendidikan diklat untuk menambah ilmu pengetahuan ataupun meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan ataupun skill mereka. Nah, tentunya peserta diklat juga memiliki berbeda-beda niat, berbeda-beda minat, berbeda-beda harapan, motivasi, kebutuhannya mereka gitu. Nah, di mana di sini juga ada contohnya kita ambil dari saya sendiri. Tujuan saya mengikuti program pelatihan desain grafis Photoshop ini untuk menambah ataupun meningkatkan skill saya, kemampuan saya di bidang Photoshop ataupun di bidang desain gitu. Nah, jadi setiap peserta yang ikut dalam pelatihan tersebut dia memiliki niat yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda terhadap pelatihan tersebut gitu. Nah, yang mana di sini menurut Melayu Hasibuan pun setiap peserta pelatihan ketika mengikuti pelatihan mereka memiliki harapan untuk terjadinya peningkatan kemampuan skill mereka yang baru di suatu yang dibutuhkan di organisasi mereka gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa peserta diklat itu adalah orang-orang ataupun peserta yang mengikuti di pendidikan ataupun pelatihan diklat untuk mendapatkan
ilmu pengetahuan ataupun meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan ataupun kompetensi ataupun skill mereka gitu. Baik, di sini ada 4 kemampuan. Yang pertama itu apa? Kemampuan memperkuat keberadaan lembaga melalui peran-peran baru yang diperoleh dari pelatihan tersebut. Yang kedua, belajar melatih skill, belajar melatih dari skill interpersonal baru. Yang ketiga, kreasi terhadap suasana kebersamaan. Yang keempat, mempertahankan lingkungan kerja dengan kekuatan individu, selalu responsif, selalu produktif, dan selalu kreatif tentunya yang dibutuhkan di lingkungan kerja ataupun di lingkungan organisasi. Baik, lanjut lagi. Di mana di sini tentunya selama proses pelaksanaan ataupun pelatihan berlangsung, peserta pelatihan tentu memiliki perbedaan ataupun sama lain dalam merespon pelatihan yang diberikan. Ada yang peserta itu yang memang meresponnya yang aktif, ada juga peserta itu yang hanya mencatat aja apa aja yang dapat dapat ilmunya nih di dalam pelatihan tersebut. Ada juga yang selalu muncul pertanyaan-pertanyaan terhadap materi dalam pelatihannya tersebut gitu. Nah, jadi ada yang serius untuk mendapatkan pengetahuan keterampilan baru, ada juga yang marah karena ditugaskan untuk mengikuti pelatihan, ada yang santai dan tidak peduli karena menganggap pelatihan sebagai suatu rekreasi dari kesibukan rutin dari peserta. Nah, terus ada juga nih peserta yang bosan karena materi pelatihan di bawah dan pengetahuan yang sudah dimiliki, serta perilaku lainnya yang bisa jadi jika ada 30 orang peserta pelatihan, maka 30 perilaku yang berbeda-beda yang harus kita hadapi oleh fasilitator pelatihan tersebut. Itu dia, tentunya banyak kali perilaku-perilaku yang dalam mengikuti pelatihan gitu. Nah, baik, selanjutnya ada banyak kejadian yang dihadapi oleh pelatih dalam pelaksanaan diklat. Beberapa diantaranya menurut Revoldi Hasirigorigo sama yang Sirin Gorigo tadi mengatakan ada 14 pelaksanaan diklat yang terjadi pada pelaksanaan diklat. Yang pertama itu tentunya peserta yang terlambat. Yang kedua, peserta yang ribut, asik ngobrol. Yang ketiga, peserta mengetahui segalanya. Peserta itu dia udah tahu banget nih, oh aku udah paham nih gitu kan. Itu dia tadi yang saya bilangin tadi itu alasannya. Yang keempat, peserta tidak tahu segalanya ataupun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Yang kelima, peserta lebih senior ataupun lebih tua. Biasanya kalau peserta yang lebih senior itu dia acuh tak acuh aja karena dia udah paham gitu kan. Yang keenam, peserta asik sendiri. Yang ketujuh, peserta tertidur karena dia ngantuk ataupun bosan mungkin ya. Nah, itu dia yang ke-8 tadi tuh, peserta tidak tertarik ataupun tidak cepat bosan dengan materinya. Mungkin yang salah itu mungkin bisa jadi dia kurang tertarik dengan narasumbernya sampai dia tuh bosan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan ke-9, peserta merasa terhukum. Ke-10, peserta mendominasi diskusi. 11, pesertanya pendiam ataupun tidak aktif. Ke-12, peserta selalu mencari perhatian. Yang ke-13, peserta lambat menerima materi. Yang ke-14, peserta yang sakit. Nah, 14 kendala yang harus dihadapi oleh fasilitator pelatihan. Semua itu tentunya bakalan terjadi pada pelatihan tersebut gitu. Nah, jadi masalah-masalah yang 14 tadi itu merupakan hal yang lumrah terjadi pada peserta pelatihan. Hal tersebut bisa terjadi karena peserta pelatihan tidak memiliki motivasi mengikuti kegiatan pelatihan. Bahkan lebih parahnya lagi,
karena peserta pelatihan tidak ingin mengikuti pelatihan tapi dipaksa. Nah, itu dia bisa jadi itulah kendala-kendala yang terjadi biasanya. Menurut UMAM 2019, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang 14 tadi ini, sebaiknya peserta pelatihan mengikuti program pelatihan yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan tersebut. Nah, begitu juga organisasi jangan memaksa dan mewajibkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan yang dibutuhkan demi kemajuan organisasinya. Dorongan dan motivasi peserta pelatihan sangatlah penting bagi peserta pelatihan untuk mencapai tujuan akhir dari pelatihan ataupun diklat itu. Dengan adanya dorongan dan motivasi, maka peserta pelatihan tersebut akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya. Dorongan dan motivasi merupakan faktor internal dari keefektifan program pelatihan menurut Basri 2015. Jadi kalau buat teman-teman nih nggak ada niat untuk mengikuti pelatihan, jangan deh, sarannya jangan ikut pelatihan itu gitu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menurut Cahyono pada tahun 2011, beliau menyatakan ada 4 hal yang menjadi pendorong bagi seseorang ataupun calon peserta diklat agar mau ataupun memiliki keinginan untuk mengikuti suatu program diklat. Yang pertama, yaitu adanya harapan ataupun keinginan dari seseorang tersebut untuk mengubah pola pikirnya agar tidak lagi menggunakan pola pikir yang tidak up to date. Nah, hal ini bertujuan agar bisa melihat sesuatu lebih luas lagi dan bisa mengikuti perkembangan yang ada dengan pola pikir yang lebih up to date yang didapatkan dari diklat tersebut. Kemudian yang kedua adalah harapan dari peserta tersebut agar adanya aspek-aspek profesionalisme dalam suatu diklat, di antaranya yaitu pengetahuan baru, pengembangan pengetahuan dan skill, kemudian terdapat standar profesional individu dalam suatu organisasi. Nah, jadi peserta itu mengharapkan adanya ilmu yang baru dari suatu diklat tersebut, makanya mereka tertarik menjadi seorang peserta dari suatu diklat dan ingin mengembangkan skill. Dan di dalam pelatihan atau pendidikan itu juga ada nanti dibahas standar-standar seorang individu dalam suatu organisasi. Nah, jadi pasti seseorang itu tertarik bagaimana dia bisa memenuhi standar dirinya sebagai individu ataupun pekerja ataupun pegawai dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang dilakukan oleh diklat tersebut. Jadi dia terdorong gitu untuk menjadi seorang peserta diklat dalam program diklat yang sedang dilaksanakan. Kemudian poin yang ketiga adalah peserta juga berharap adanya model-model dan tata kerja yang baru. Nah, jadi dengan mengikuti diklat tersebut, dia itu terdorong karena ingin mendapatkan tata kerja yang baru ataupun model-model yang baru supaya bisa diterapkan dalam kehidupannya dalam organisasi ataupun perusahaan agar tata kerjanya itu lebih efektif dan efisien sehingga tujuannya itu lebih tercapai dengan cepat ataupun efektif ketimbang menggunakan tata kerja yang lama begitu. Kemudian yang keempat adalah mereka juga mengharapkan bahwasanya cara-cara dalam pelatihan diklat itu menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, jadi misalnya saja dalam suatu program diklat, apabila kita ingin mengikutinya, pasti kita berpikir dulu, siapa sih pematerinya ini, kira-kira seperti apa sih orangnya, asik nggak ya, gitu, bisa nggak ya saya menangkap isi pembicaraan beliau. Nah, itu yang kita menjadi pendorong kita untuk mau menjadi suatu peserta diklat gitu. Jadi cara dari seorang materi atau pemateri itu memberikan dan menjabarkan materinya kepada seorang peserta itu pun juga menjadi pendorong dari seseorang untuk mengikuti diklat. Nah, selanjutnya yaitu dan dorongan-dorongan tersebut itu disebut sebagai motivasi. Nah, motivasi ini ada yang berasal dari dalam diri sendiri dan ada yang berasal dari luar diri. Nah, seperti dalam diri sendiri yaitu tadi adanya keinginan untuk menambah pengetahuan, untuk mengubah pola pikirnya ataupun untuk sekedar menambah skill gitu kan. Itu kan yang paling penting sekarang kan, skill dan pengetahuan. Nah, itu diperoleh dari adanya diklat-diklat yang dilaksanakan. Nah, itu kita
motivasi dalam diri kita sendiri gitu. Bisa. Adapun motivasi itu bisa juga dari luar, misalnya dari atasan kita yang merekomendasikan bagaimana kalau kamu mengikuti program diklat ini gitu, ataupun dari rekan kerja kita, gimana kalau kita ikut diklat ini yuk, seperti itu. Jadi kita termotivasi dan akhirnya menjadi seorang peserta diklat di suatu program diklat tertentu. Untuk selanjutnya, menurut Danur pada tahun 2017, beliau menyatakan ada beberapa hal ataupun tujuan yang ingin dicapai dari hasil diklat kepada peserta diklat. Jadi ada beberapa tujuan yang harusnya dicapai oleh peserta diklat setelah mengikuti suatu program diklat. Itu ada 4, diantaranya yang pertama itu aktivis. Nah, jadi dalam pelaksanaan diklat tersebut, peserta diklat tentunya akan diarahkan sebagai peserta yang aktif gitu. Aktif di sini yaitu dalam mengemukakan masalah-masalah yang ada. Jadi sebagai pemateri ataupun ya sebagai fasilitator di sana nanti akan mengarahkan pesertanya untuk aktif. Misalnya seperti ini ditanyakan, bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian, gimana apakah ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaannya selama ini ataupun ada kesulitan, bisa diutarakan. Nah, di situ dipancing, kemudian para peserta kemudian akan aktif berbicara dan mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi selama ini. Karena diklat itu juga berdasarkan masalah-masalah yang ada, diangkat berdasarkan masalah-masalah yang ada sehingga dicarikan solusinya, dididik dan dilatih di saat itu juga. Nah, kemudian yang kedua adalah reflektor. Jadi peserta itu diharapkan dapat memberikan umpan balik berupa tanggapan ataupun kritik terhadap materi ataupun pembahasan yang sedang berlangsung saat itu. Nah, tadi kan juga sudah diajukan nih beberapa masalah, misalnya diambil 1 ataupun 2 masalah sehingga diberikan tanggapannya oleh peserta pelatihan tersebut. Nah, dari tanggapan-tanggapan oleh peserta itu nanti akan ditarik suatu kesimpulan. Nah, untuk yang ketiga yaitu teoris. Nah, jadi peserta itu diharapkan juga dapat mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori ataupun bahkan memunculkan ide-ide yang baru. Nah, jadi di sana ranah mereka untuk memunculkan hal-hal baru dan konsep-konsep. Karena kenapa kita butuh konsep ataupun teori? Karena suatu pekerjaan itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada konsep ataupun teori yang melandasinya. Jadi kita perlu paham betul bagaimana konsep dan teori tersebut sehingga kita dapat melaksanakan pekerjaan ataupun hal-hal yang lain itu dengan baik. Nah, yang keempat itu adalah pragmatis. Nah, jadi di dalam diklat itu akan dilakukan suatu praktek. Nah, jadi diharapkan di sini peserta diklat itu dapat aktif untuk bisa mempraktekkan hal-hal tersebut. Nah, jadi dalam implementasinya nanti setelah mengikuti program diklat, mereka dapat mendapatkan ilmu, kemudian juga telah dilatih secara praktek langsung ataupun demonstrasi di dalam diklat tersebut sehingga tidak canggung lagi untuk melanjutkan pada kehidupan kenyataannya gitu atau untuk mempraktekkan langsung begitu. Nah, selanjutnya itu ada sedikit materi tambahan yaitu persyaratan umum dari seorang PNS ya untuk menjadi peserta pelatihan diklat. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa PNS itu jika ingin mengikuti program diklat, maka pesertanya itu harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya ini tertuang dalam Kenplan nomor 193 yang mana yang pertama yaitu memiliki potensi yang dikembangkan. Yang kedua, memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan diri, dan yang ketiga, mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai PNS. Yang keempat, memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dari organisasi. Yang kelima, berprestasi baik dalam melaksanakan tugas, dan yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Nah, itu sedikit tambahan saja. Perlu kita ketahui juga bahwa PNS jika ingin menjadi peserta diklat, maka ada 6 tersebut syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat-syarat dari peserta diklat pada suatu organisasi lain ataupun perusahaan lain, itu tergantung lagi dari suatu organisasi tersebut apakah memiliki syarat-syarat khusus ataupun syarat-syarat umum yang digunakannya untuk seseorang untuk menjadi peserta diklat. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator dan silahkan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi terakhir akan saya sampaikan yaitu mengenai jenis dan jenjang diklat. Mengapa kami membahas jenis dan jenjang diklat? Karena kembali lagi kepada topik pembahasan kita pada hari ini yaitu peserta diklat. Jadi diklat itu terbagi atas beberapa jenis dan masing-masing jenis diklat ini diikuti oleh peserta diklat yang berbeda.
pada Keplan nomor 193/12/10/6/2001 menjelaskan bahwa pada pasal 9-nya menjelaskan bahwa ada 4 jenis diklat. Yang pertama yaitu diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis. Pada pasal 10-nya menjelaskan bahwa diklat prajabatan adalah diklat yang bertujuan untuk membentuk wawasan kepribadian, etika PNS, serta memberikan pengetahuan tentang sistem kepemerintahan negara dan tentang tugas serta budaya organisasi agar pegawai negeri sipil itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pada pasal 11-nya menjelaskan bahwa diklat prajabatan ini terbagi atas 3 jenjang. Yang pertama yaitu diklat prajabatan golongan pertama yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan calon pegawai negeri sipil golongan pertama. Yang kedua itu diklat prajabatan golongan kedua untuk CPNS golongan kedua. Yang ketiga itu diklat prajabatan golongan 3 untuk syarat CPNS golongan ketiga. Selanjutnya, diklat kepemimpinan. Pada pasal 12 Keplan menjelaskan bahwa diklat kepemimpinan bertujuan untuk memenuhi atau meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil yang akan menduduki jabatan struktural. Sedangkan pada pasal 13-nya menyebutkan ada 4 jenjang diklat kepemimpinan. Yang pertama yakni diklat kepemimpinan tingkat 4 yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur negara dalam menduduki jabatan struktural eselon ke-4. Yang kedua itu diklat kepemimpinan tingkat ketiga yang untuk memenuhi persyaratan dalam menduduki jabatan struktural eselon 3. Kemudian diklat kepemimpinan kedua untuk memenuhi persyaratan dalam menduduki jabatan struktural eselon kedua, dan yang terakhir yaitu diklat kepemimpinan tingkat 1 untuk memenuhi persyaratan dalam memenuhi persyaratan dalam untuk menduduki jabatan struktural eselon 1. Kemudian pada pasal 14-nya diklat menjelaskan mengenai diklat fungsional. Diklat fungsional bertujuan untuk memenuhi atau meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional. Pada pasal 15 menjelaskan bahwa diklat teknis merupakan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai negeri sipil dalam jabatannya. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tentang peserta diklat. Semoga teman-teman semua paham dengan materi yang kami jelaskan pada hari ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya teman-teman. Kurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker jika berada di luar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, jaga jarak jika berada di tempat-tempat umum. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.